Oke, next di soal nomor 3, suatu sampel yang bermassa 0,7391 gram mengandung senyawa CuCl2 dan FeCl3. Jadi di sini CuCl2 ditambahkan dengan FeCl3 akan sama dengan 0,7391 gitu. Selanjutnya, sampel tersebut dilarutkan dalam air dan ditambahkan larutan AgNO3 menurut reaksi berikut, sehingga terjadi reaksi seperti ini. Jika dibutuhkan larutan AgNO3 0,1463 molar sebanyak 86,91 ml untuk mengendapkan semua klor menjadi AgCl, berapakah persen massa CuCl2 dalam sampel? Nah, jadi di sini sudah diketahui larutan AgNO3 sebanyak ini. Nah, jadi larutan AgNO3 yang ini dia bukan spesifiknya untuk larutan AgNO3 pada reaksi 1 atau reaksi 2, tetapi larutan AgNO3 ini dia untuk larutan AgNO3 totalnya gitu. Jadi larutan AgNO3 pada reaksi 1 ditambahkan dengan larutan AgNO3 pada reaksi 2 akan mendapatkan ini gitu. Nah, jadi kan AgNO3 totalnya kan diketahuinya ini, berarti dari yang ini kita bisa menghitung molnya gitu. Nah, jadi mol AgNO3 total, itu akan sama dengan 0,1463 molar dikalikan dengan 86,91 ml. Nah, mililiter di sini kan masih, kalau misalnya dikalikan dengan molar kan nanti dapatnya milimol. Berarti harus mililiter ini kita ubah ke liter. Nah, berarti nantinya akan sama dengan 0,8691. 0,8691 dikalikan nanti jadi 0,1463 dikalikan dengan 0,8691 akan sama dengan 0,01271. Sama dengan 0,01271 mol gitu. Nah, selanjutnya di sini diasumsikan bahwa massa CuCl2 itu adalah X. Jadi di sini diasumsikan bahwa CuCl2 di sini ialah X dan FeCl3 ini massa sampel berarti 0,7391 dikurangi dengan massa CuCl2 itu ialah X gitu. Nah, jadi di sini udah diketahui massa CuCl2-nya sebesar X, massa FeCl3-nya sebesar 0,7391 dikurang X, massa totalnya 0,7391, mol AgNO3 totalnya itu 0,01271 mol gitu. Nah, yang dicari di sini kan, yang ditanyakan di soal di sini kan persen massa CuCl2 gitu. Nah, jadi persen massa CuCl2 dalam sampel berarti rumusnya itu massa CuCl2 dibagi massa sampel dikalikan 100% gitu. Nah, karena yang tadi di sini sudah diketahui yaitu mol AgNO3 totalnya, berarti kita bisa mencari mol AgNO3 pada reaksi 1 dan juga mol AgNO3 pada reaksi 2. Nah, setelah itu nanti hasilnya harus sama dengan 0,01271 mol ini, karena merupakan mol AgNO3 totalnya. Nah, dari mana kita mendapatkan mol AgNO3 total pada reaksi 1 dan juga reaksi 2? Nah, jadi kita menggunakan perbandingan koefisien dari CuCl2 yang di reaksi 1 dan FeCl3 yang di reaksi 2, karena massa CuCl2 yang udah diketahui dan massa FeCl3 juga yang udah diketahui pada reaksi 2, dan CuCl2 kan yang tadi udah diketahui juga masanya sebesar X di reaksi 1 gitu. Nah, jadi kan yang tadi reaksinya kayak gini, CuCl2 yang tadi kan masanya kan sebesar X. Nah, berarti otomatis jika kita mau mengetahui mol dari AgNO3 kan berarti kita harus mencari mol dari CuCl2. Nah, mol itu kan dapat dari massa dibagi Mr. Nah, massa CuCl2 kan yang tadi dimisalkan sebagai X gitu. Jadi sama kayak biasa, mol kan didapat dari massa bagi Mr. Massanya kan di sini X, berarti Mr dari CuCl2 itu sebesar 134,45. Nah, jadi ini merupakan mol dari CuCl2 X bagi 134,45. Nah, kan kita mau mencari mol dari AgNO3 di sini. Nah, berarti karena mol
CuCl2 udah diketahui, berarti kita bisa menggunakan perbandingan koefisien gitu. Jadi di mana di sini koefisien ditanya ialah 2 karena agen O3 yang ditanya. Setelah itu koefisien diketahui ialah CuCl2, koefisiennya 1, terus dikalikan dengan mol yang diketahui kan yang ini. Nah, berarti dikali dengan ini. X dibagi 134,45 gitu. Nah, jadi ini merupakan mol dari agen O3 gitu. Kan yang ini mol dari CuCl2. Kan yang kita mau cari itu kan mol dari agen O3 dulu kan. Ini di reaksi 1. Nah, jadi 2 dikali X kan 2X, jadi 2X dibagi 134,45 akan sama dengan 0,014875. Akan sama dengan 0,014875X gitu. Nah, jadi selanjutnya untuk mendapatkan mol agen O3 dari reaksi 2 juga sama. Nah, di sini FeCl3-nya kan yang tadi masanya itu sebesar nih 0,7391 dikurangi X kan. Berarti mol dari FeCl3 itu didapat dari massa dibagi MR juga kan. Nah, masanya kan yang tadi 0,7391 dikurangi X. Nah, terus dibagikan dengan MR dari FeCl3 itu sebesar 162,21. 162,21 gitu. Nah, berarti untuk mendapatkan mol dari agen O3 didapat dari koefisien agen O3 itu 3, terus koefisien FeCl3 itu 1, terus mol FeCl3 yang diketahui adalah ini. Berarti dikalikan dengan ini. 0,7391 dikurangi X, terus dibagikan dengan 162,21. Nah, jadi 3 kali 0,7391 dikurangi X dibagi 162,21 akan sama dengan 0,01 sama dengan 0,013668 dikurangi dengan 0,011849 X gitu. Nah, jadi ini merupakan mol agen O3 pada reaksi 1 dan ini merupakan mol agen O3 pada reaksi ke-2 gitu. Nah, ikan yang tadi mol total agen O3 itu kan udah diketahui sebesar 0,01271 mol. Otomatis ini kan mol agen O3 reaksi 1 segini, mol agen O3 reaksi 2 segini. Nah, berarti mol agen O3 di reaksi 1 kan yang tadi dapatnya ini 0,014875X. Terus mol agen O3 pada reaksi 2 kan dapatnya ini 0,013668 dikurang 0,018496X. Nah, jadi ini kan merupakan mol agen O3 di reaksi kedua. Nah, jadi mol agen O3 reaksi 1 ditambah mol agen O3 reaksi 2 akan sama dengan mol total. Mol totalnya kan yang tadi 0,01271. Nah, berarti dari persamaan ini kita bisa menemukan nilai X gitu. Jadi nilai X gampangnya bisa menggunakan solver di kalkulator, nanti akan mendapatkan nilai X-nya yaitu sebesar 0,2646 gram CuCl2 gitu. Nah, jadi dari persamaan ini saja kita udah bisa mendapatkan massa dari CuCl2. Nah, karena kan yang tadi X ini kan ditujukan kepada massa dari CuCl2 gitu. Nah, karena kan yang tadi massa CuCl2 itu kan dimisalkan dengan X gitu. Jadi massa CuCl2 itu ialah 0,2646 gram gitu. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan di soal di sini ialah persen CuCl2, berarti massa CuCl2 yang tadi kan 0,2646. Habis itu massa sampel di sini kan 0,7391. 0,7391 terus tinggal dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persen masanya gitu.
akan sama dengan 35,8%. Nah, berarti persen CuCl2-nya ialah 35,8%. Gitu.